Hai guys, kembali lagi di channel ini. Jadi ini hari Jumat ya. Jadi di hari Jumat ini gua itu ngelatih 3 otot. Pertama gua ngelatih otot chest, shoulder, dan tricep. Nah, jadi sebelum memulai video ini gua minta klik tombol like, comment, dan subscribe-nya di video ini supaya di sini kita bisa sama-sama berkembang dan sama-sama belajar untuk mendapatkan body goals kita masing-masing ya. Jadi di sini gua harap gua bisa memotivasi dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan body goals kalian ya. Dan ambil sisi positifnya dari video gua, dan gua harap di sini gua bisa membantu kalian untuk membentuk habit kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sehat. Dan kehadiran gua di sini juga untuk mengajak kalian untuk memberitahu kalau untuk membentuk badan yang ideal, yang enggak terlalu seperti Bang Kris Putra, itu sebenarnya enggak terlalu sulit, nggak seperti yang kita pikirkan sebelumnya. Karena konten gua di sini memang khusus untuk para pure pemula ya. Gua mau membantu di sini. Nah, ikuti saja terus video gua di sini sampai habis, karena kita di sini mau sharing-sharing seputar masalah gym ya, terkhususnya untuk para pemula. Yuk langsung aja kita masuk ke exercise gua di hari Jumat ini. Nah, jadi seperti biasa gua mulai exercise gua di hari Jumat ini dengan pemanasan ya. Jadi main tipis-tipis saja seperti biasa dengan beban ringan, repetisi 20 sampai 25. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke topik untuk pembahasan hari ini. Jadi hari ini gua mau mencoba untuk membahas tentang suplemen kreatin ya. Nah, jadi kemarin kita udah membahas tentang whey, jadi hari ini gua mau coba untuk membahas tentang kreatin. Itu cocok nggak sih untuk pemula? Harus atau nggak kita konsumsi kreatin? Nah, jadi yang pertama mau gua bahas di sini ya, apa sih sebenarnya kreatin itu? Nah, jadi kreatin itu sendiri adalah zat yang digunakan tubuh untuk membangun protein. Jadi suplemen ini dapat membantu meningkatkan kinerja otot dan untuk mendukung latihan fisik dengan intensitas tinggi ya. Nah, jadi otot menghasilkan energi selama aktivitas fisik. Tubuh dapat membuat kreatin sendiri di organ hati dan ginjal sebenarnya. Jadi sebenarnya tubuh kita itu bisa menghasilkan kreatin sendiri dari makanan-makanan ya sebenarnya kreatin itu. Nah, jadi kreatin itu kita bisa dapat dari konsumsi daging, makanan laut, susu hewani. Nah, jadi kalau kita ambil dari makanan, sebenarnya kita itu jadi harus makan itu dengan jumlah yang besar. Nah, berbeda dengan kalau kita hanya dengan mengkonsumsi suplemen yang aja di sini. Jadi dalam 5 gram suplemen kreatin itu ya kalau nggak salah di berapa kilo daging ya, kan ada itu di iklan-iklan tuh biasanya ya kan. Nah, jadi kreatin itu kan seperti yang gua bahas kemarin, dia itu meningkatkan energi ATP ya. Nah, jadi meningkatkan energi kinerja selama latihan intensitas tinggi. Jadi kreatin itu membantu membangun massa otot. Nah, dan juga meningkatkan tingkat sel otot dan untuk membantu kita untuk melakukan serangkaian latihan. Seperti kita gym kan menggunakan intensitas yang tinggi ya. Nah, jadi selain meningkatkan stamina kita, jadi kreatin itu juga membantu kita untuk membantu kita untuk meningkatkan pemulihan dari latihan kita. Jadi kalau kita udah latihan tuh kita tuh lebih cepat pulih ya, dari misal kita sakit-sakit. Nah, kan gua udah bilang juga sakit-sakit pada otot setelah latihan itu kan hal yang wajar ya. Jadi di sini dia bisa membantu kita untuk lebih cepat pulih. Nah, jadi selain meningkatkan stamina kita, jadi kreatin itu juga membantu kita untuk meningkatkan pemulihan dari latihan kita. Jadi kalau kita udah latihan tuh kita tuh lebih cepat pulih ya, dari misal kita sakit-sakit. Nah, kan gua udah bilang juga sakit-sakit pada otot setelah latihan itu kan hal yang wajar ya. Jadi di sini dia bisa membantu kita untuk lebih cepat pulih. Nah, jadi terus kapan waktu yang terbaik kita untuk mengkonsumsi kreatin? Nah, jadi di sini bervariasi ya. Karena ada yang bilang sebelum latihan, ada juga yang bilang sesudah latihan. Nah, jadi kalau gua mau bilang di sini sepengalaman gua, kreatin itu kan bukan suplemen seperti pre-workout ya. Jadi
karena dia itu bukan pre-workout, maksud gua di sini ya kita itu konsumsi kreatin itu kalau gua pribadi dulu gua konsumsi itu sesudah latihan. Dan itu memang sebenarnya tidak ada efek apa-apa ya di sana. Karena manfaat dari kreatin itu baru bisa kita rasakan itu setelah pemakaian jangka panjang. Jadi selama 1 sampai 2 minggu pemakaian kita baru mulai merasakan efek dari kreatin itu sendiri. Nah, memang ada penelitian yang mengatakan puncak efek dari kreatin itu di minggu keempat. Nah, jadi gua sendiri di sini juga merasakan hal itu. Nah, alasan gua kenapa gua itu menggunakan kreatin itu di sudah latihan ya. Karena sebelum gua kan latihan kan pagi. Jadi dari jam 6:30 sampai jam 6:30. Jadi gua sebelum latihan itu gua selalu konsumsi pre-workout gua ya kopi hitam. Nah, jadi setelah gua latihan itu gua baru mengkonsumsi kreatin. Nah, jadi gua konsumsi kreatin itu 5 gram setiap harinya ya. Nah, jadi dalam 1 minggu itu kalau gua konsumsi hanya 5 kali di waktu gua workout aja. Ya kalau ditanya alasan yang gua nggak bisa jelasin alasannya bagus atau enggak, gua juga nggak tahu. Tapi karena gua konsumsi kreatin 5 kali dalam 1 minggu ya hanya karena untuk gua hemat aja ya. Kan kreatinnya dibilang murah ya dia nggak murah, dibilang mahal juga nggak mahal. Dan juga balik-balik lagi kita bicara tentang goals kita. Jadi karena gua di sini ya seperti gua bilang gua mau yang nggak terlalu expert. Ya menurut gua nggak masalah gua konsumsi kreatin 5 kali dalam 1 minggu. Tapi di konsumsi kreatin gua pertama, gua memang konsumsi kreatin itu di setiap harinya karena ya dari pengertian kita untuk konsumsi kreatin kan di minggu keempat baru mencapai puncak ATP kita ya, baru full. Nah, jadi di bulan pertama gua saranin konsumsi kreatin setiap hari ya untuk kita bisa merasakan dan memaksimalkan dari hasil kreatin itu sendiri ya, manfaatnya kreatin itu sendiri. Kalau alasan gua sendiri ya gua konsumsi ya cuman karena mau hemat aja ya. Jadi kembali lagi ke budget kalian dan ke goals kalian. Tapi yang perlu kalian ketahui di sini ya kreatin itu bukan pre-workout. Jadi ini adalah efek jangka panjang. Jadi sebelum dan sesudah latihan menurut gua itu sama aja. Nah, jadi kalau ada yang mau mengikuti cara gua konsumsi kreatin 5 gram setiap harinya ya nggak apa-apa. Tapi ada juga yang mengatakan konsumsi kreatin itu di 2 minggu pertama kita konsumsi, kita harus konsumsi di 2 scoop setiap harinya. Setelah itu di 2 minggu setelah konsumsi itu kita off. Nah, jadi kita akan konsumsi lagi di 2 minggu lagi setelah kita off itu. Dan circle-nya terus seperti itu. Nah, jadi bagi gua di sini itu sama aja ya. Tapi menurut gua kalau lebih efektif mending kita konsumsi setiap hari aja di 5 gram ya. Jadi di 5 gram itu kan mungkin bisa stabil ya di tubuh kita jadi nggak terlalu banyak seperti 10 gram setiap harinya. Tapi balik lagi ke diri kalian masing-masing. Nah, jadi kenapa sih kita harus konsumsi kreatin? Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi suplemen kreatin dan berolahraga teratur selama 4-12 minggu bisa memperoleh tambahan massa otot hingga 2 kg. Seperti yang telah dijelaskan, peran langsung kreatin dalam produksi ATP sebagai bahan bakar otot secara drastis meningkatkan dan mempertahankan performa olahraga intensitas tinggi. Itu kalian nanti pasti bisa merasakan di latihan kalian. Biasa kalian mungkin mengangkat beban berat di 20 kilo 12 repetisi. Nah, setelah 4 minggu kalian pasti bisa merasakan itu peningkatan stamina kalian mungkin kalian awal-awal bisa merasakan di 12 itu kayaknya kalian bisa tambah lagi di 2 atau 3 repetisi. Jadi kalian bisa di 15 repetisi. Nah, setelah itu kan otot menjadi terbiasa. Kalau kalian udah bisa ngangkat 15, biasanya kalian bisa meningkatkan beban latihan kalian. Nah, jadi di sinilah fungsi dari kreatin itu mulai bekerja dan kalian pasti bisa merasakan itu dengan sendirinya ya. Nah, terus nanti mungkin ada yang mau bertanya, kapan Bang kita harus mengkonsumsi kreatin kalau untuk pemula? Ya, kembali lagi kalau menurut gua kalau kalian memang udah mau konsisten di latihan,
sesuai dengan kalian memang udah punya budget lebih ya nggak masalah, kalian bisa langsung menggunakan kreatin. Tapi di sini ya jangan kalian terlalu memaksakan di sini saran gua. Jadi ya kembali lagi ke kalian ya, gua kembaliin. Kalau untuk konsumsi ya dibilang perlu ya nggak perlu, kalau dibilang butuh ya lumayan ya di sini karena kalau kalian udah tahu efek dan kegunaannya. Nah, jadi kalau kita bilang efek samping di kreatin ini, ada yang bilang kreatin itu memperberat fungsi ginjal. Nah, jadi gua di sini juga menurut gua ya mungkin bisa jadi. Ini namanya kita mengkonsumsi seperti whey dan kreatin itu yang pasti kita harus lebih banyak minum ya. Terutama kalau kita berpikir secara logika, fungsi dari kreatin ini kan mengikat air di bawah otot. Nah, jadi secara nggak langsung ya kita juga harus memperbanyak kadar air di tubuh kita. Gua kan secara logika, tapi mungkin ada penelitian lebih yang bisa menjelaskan itu. Itu efek samping di tubuh. Nah, terus pasti ada juga kan di sini yang berpikir, nah bang, gimana kalau kita udah lama pakai kreatin, terus kalau kita berhenti gimana bang? Nah, jadi ini ini menarik ya, karena gua juga udah off mungkin hampir 1 tahun penggunaan kreatin. Kalau gua dapat dari artikel, beberapa artikel kemarin yang pernah gua baca, saat kita berhenti menggunakan kreatin, kadarnya akan turun secara bertahap di dalam tubuh. Walau tubuh tetap memproduksi kreatin, beberapa orang mungkin mengalami efek samping saat menyesuaikan diri dengan kadar kreatin yang rendah. Beberapa efek sampingnya itu biasanya lebih cepat lelah ya. Terus penurunan massa otot, penurunan berat badan, dan penurunan dalam produksi kreatin alami di dalam tubuh. Jadi memang untuk peraturannya memang kita tuh memang sebelum mengkonsumsi kreatin itu ya memang harus konsultasi ke dokter ya sebenarnya. Nah, jadi untuk menurut pengalaman gua sendiri di sini gua bisa kasih gambaran untuk kalian ya, karena di sini gua bisa berbicara kayak gini ya karena gua udah merasain sendiri di tubuh gua yang pasti gua rasain setelah gua baru-baru off kreatin itu, gua udah kembali ke stamina normal ya. Perlahan-lahan tingkat intensitas latihan gua memang udah mulai menurun, memang tidak terlalu signifikan. Seperti dulu gua tuh udah bisa ngangkat di beban 30 kilo itu sampai 12 repetisi. Terus gua bisa main kaki di beban 75 kilo itu di sampai 12 repetisi. Yang pastinya jelas gua rasain di tubuh gua itu yaitu di penurunan berat badan. Nah, dan saat ini gua memang udah stuck di beban di berat di 69. Nah, dulu gua bisa capai berat gua di 72 dan 73 dengan konsumsi makanan yang dari dulu gua konsumsi ya mungkin kalori yang segini-segini aja ya. Memang kadang mungkin lebih, kadang enggak ya, sebenarnya itu enggak terlalu berpengaruh. Nah, itu yang gua rasain. Nah, kalau gua bilang di sini gua nggak ngerasain penurunan massa otot, tapi di berat badan gua memang udah lumayan ya. Jadi dulu waktu gua konsumsi kreatin, lingkar otot bicep gua itu kalau gua ukur itu di angka 42 cm biasanya. Padahal gua udah coba main di beban yang lumayan di hampir menyesuaikan saat gua konsumsi kreatin. Itu jadi di lingkar bicep gue itu hanya mentok di 40 cm, 40 setengah ya. Tapi kelebihannya mungkin yang gua rasain setelah off kreatin, badan gua agak lebih terlihat kering ya. Dan gua nggak terlalu ngerasa ngepam karena waktu gua konsumsi kreatin itu gua memang lebih merasakan ngepam yang gua rasain waktu kita olahraga ya. Balik lagi mungkin di ATP itu tadi ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini yang gua ambil dari kreatin itu cocok Kak bagi pemula. Ya, kembali lagi seperti gua bahas tadi, kalau kalian punya budget lebih ya gua saranin di sini gunain aja suplemen kreatin. Dan gua bisa bilang relatif aman ya, karena memang kreatin itu fungsinya memang udah jelas dan terbukti. Tapi kalau kalian nggak punya budget lebih,
Ya gua bilang nggak perlu juga, nggak apa-apa, karena ya kalian nggak konsumsi kreatin pun tubuh kalian udah bisa menghasilkan kreatin sendiri. Tapi ya balik lagi di namanya suplemen, suplemen kan tambahan. Jika kalian butuh tambahan ya boleh. Ya kalau enggak juga enggak masalah. Dan untuk hasil juga enggak terlalu berpengaruh. Apalagi kalau kita memang cuma goals kita ya biasa-biasa aja seperti gua, kecuali kalau kita memang mau goals kita yang lebih lebih intens lagi dan mau pengen yang mendapatkan body goals yang di atas beban berat natural kita, itu perlu. Dan yang terpenting di budget. Nah guys, jadi itu aja video gua di hari Jumat ini, exercise gua, dan semoga kalian bisa terinspirasi dari video gua dan termotivasi. Nah sekali lagi gue ingetin di sini, klik tombol like, comment, subscribe-nya di video ini supaya kita di sini bisa bersama-sama berkembang dan gua juga bisa lebih semangat dan lebih konsisten lagi ya untuk membuat video. Dan terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai habis dan ambil posisi positifnya dari video gua. Dan semoga ada yang kalian ambil dari video ini dan see you next video guys.